ibadah dengan adik-adik sekolah minggu walaupun di rumah saja. Kakaknya nggak sendiri loh adik-adik, kakaknya ada teman. Ada kakak Melpa, ada kakak Kristina, ada kakak Lizzy, ada kakak Ridwan, ada kakak Rosi. Dan yang liturgis pada minggu ini adalah inaugurasi Maranatha. Dan yang berkhotbah Amang Pendeta kita yang paling ganteng, Amang Pendeta Jaya. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, kakak undang untuk berdiri. Sebelum kita mulai ibadah, kakaknya mau ajak adik-adik untuk bernyanyi bersama dengan kakak-kakak yang ada di sini. Lagunya Satu Anak Tuhan di medley dengan Mari Kita Bersukaria. Boleh sambil bergoyang ya. Benar adik-adik? Benar. Dia menciptakan malam, siang, bahkan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kita ada sampai dengan hari ini karena kasih dan karunia Tuhan. Kita mau puji Tuhan dari Kidung Jumat nomor 3, kami puji dengan riang. Adik-adik boleh berdiri ya karena ada gerakannya. Semangat kita katakan kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima kasih yang hati
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, pilihlah jemaat-Mu. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita mengucapkan titah pertama sampai titah kelima. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan hukum Taurat dari titah pertama sampai titah kelima. Kita akan mengaku dosa kita angkat lagu pujian Kidung Jemaat nomor 19, Tuhanku Yesus. Sama-sama kita mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita masuk epistel kita pada minggu ini diambil dari Wahyu 7 ayat 1 sampai 3. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka.
Bersama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan epistel, kita akan mempersiapkan diri untuk pengakuan iman rasuli. Kakak undang adik-adik untuk berdiri, kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat 425, berkumandang suara dari seberang. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amal Pendeta Jaya Siahaan. Kakaknya mengundang adik-adik untuk semua berdiri. Adik-adik boleh lihat gerakan kakak-kakak yang ada di belakang ya. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat 184, Yesus sayang padaku. Kita akan dengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu buat kita sekalian. Semoga hari ini dalam keadaan baik, sehat bersama dengan keluarga dan juga orang tua. Nah, firman Tuhan bagi kita hari ini didasarkan dari Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Amang akan bacakan untuk kita sekalian. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada lagi yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman,
inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku yang kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, pasti adik-adik kenal atau tahu cerita tentang Nabi Nuh dan juga keluarganya, yang mereka naik ke dalam sebuah bahtera karena Tuhan menurunkan air bah di tengah-tengah dunia ini. Karena apa? Karena dosa manusia. Maka Tuhan menghukum dunia ini dengan mendatangkan air bah. Nah, kisah hari ini setelah air bah datang ke bumi, setelah bumi musnah karena air bah, Tuhan membuat sebuah perjanjian yang indah luar biasa. Adakah kita yang pernah melihat pelangi? Nah, pasti kita pernah melihat pelangi begitu indah, begitu cantik di langit sana, menunjukkan bahwa kuasa Tuhan yang luar biasa. Itu adalah salah satu bentuk perjanjian Allah dan manusia, segala makhluk dan juga dunia ini, bahwa Tuhan tidak akan pernah lagi memusnahkan manusia dan segala isinya dengan air bah. Itu adalah tanda perjanjian Tuhan. Nah, itu harus kita ingat adik-adik, karena Tuhan lewat pelangi tadi menunjukkan bahwa Tuhan sangat mengasihi dunia ini dan segala yang ada di dalamnya. Nah, adik-adik semuanya, kalau Tuhan sudah sangat mengasihi dunia ini, apa tugas kita? Apa tugas kita sebagai anak-anak Tuhan? Nah, kira-kira apa yang kita lihat setiap hari bagus atau tidak? Kita lihat misalnya tumbuh-tumbuhan di taman, di halaman rumah, itu bagus atau tidak menghasilkan bunga. Kita tengok pohon mungkin ditanam mama papanya di rumah, berbuah yang manis, berbuah yang bagus, itu kelihatannya indah atau tidak? Pasti sangat indah dilihat. Pasti semuanya suka melihat bunga-bunga, kemudian suka melihat tanaman-tanaman dan juga buah-buahan yang ditanam orang tuanya. Nah, apa tugas kita melihat semua keindahan tadi? Apakah hanya menikmati atau tidak? Tugas kita adalah menjaga dan merawat. Salah satunya apa? Menjaga kebersihan. Adik-adik tahu nggak air bah itu seperti apa bentuknya? Mungkin kita banyak yang nggak tahu apa itu air bah. Tapi pernah tidak melihat banjir misalnya di kota Jambi ini, atau banjir di kampungnya, atau banjir di Jakarta atau dimanapun? Enak tidak kalau banjir? Pasti enggak kan? Semuanya isinya air, kotor. Kemudian juga banyak yang sakit gara-gara banjir tadi, nggak bisa ke sekolah gara-gara banjir tadi. Intinya banjir itu mengakibatkan ketidaknyamanan atau nggak enak bagi manusia. Siapa yang mau banjir? Nggak ada yang mau banjir. Nah, air bah itu jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih banyak airnya daripada banjir-banjir yang selama ini kita lihat. Kalau kita mungkin nanti ditanya sama mama papanya, tahun 2007 atau 2000 berapa itu, mama papanya pasti masih ingat kita tuh mengalami musibah tsunami. Lebih hebat lagi dari musibah tsunami itu air bah yang Tuhan turunkan di tengah-tengah dunia ini. Bayangin aja, manusia yang segitu banyaknya, hewan-hewan yang segitu banyaknya musnah, hanya tinggal Nuh dan juga berapa keluarganya. Nanti tugasnya ya ditujukan sama guru sekolah minggu. Berapa sih yang selamat gitu kan? Apa aja sih yang selamat dari air bah itu? Nanti dikasih tahu sama gurunya. Kak, ini jawabannya gitu. Nah, semuanya itu musnah, tinggal Nuh dan keluarganya dan juga hewan-hewan binatang sepasang yang Tuhan telah tetapkan.
Nah, kita juga nggak mau lagi terjadi seperti itu. Ada air bah di dunia ini, jangankan air bah, kita juga nggak mau terjadi lagi banjir di tengah-tengah lingkungan kita. Caranya bagaimana supaya kita terhindar dari yang namanya banjir tadi? Jangan buang sampah sembarangan. Mulai sekarang nih, kalau teman-teman, kalau adik-adik semuanya masih sering buang sampah di parit atau di sungai atau buang sampah sembarangan, mulai sekarang katakan stop untuk buang sampah sembarangan. Katakan apa? Katakan stop. Jangan lagi buang sampah sembarangan supaya tidak ada sampah, supaya tidak ada banjir di lingkungan kita. Nah, dengan tidak membuang sampah, kita juga sudah bertanggung jawab. Adik-adik sudah bertanggung jawab menjaga ciptaan Tuhan. Adik-adik sudah bertanggung jawab melakukan perintah Tuhan menjaga lingkungan. Jadi ingat pesannya, kita semua bertanggung jawab untuk kelestarian lingkungan kita. Siapa yang mau terjadi lagi banjir atau terjadi air bah? Tidak ada yang mau. Maka dari itu, dibiasakan dari sekarang, bertanggung jawablah, jangan buang sampah sembarangan, buanglah di tempatnya. Ya, amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, waktu, sukacita bisa berkumpul hari ini. Ya Tuhan Allah kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan firman-Mu kepada kami anak-anak-Mu ini. Ajar kami Tuhan sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami dapat menjaga kebersihan lingkungan, bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam yang Tuhan telah anugerahkan. Ya Tuhan Allah kami juga mohon kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan kepada kami sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Berkati keluarga kami, orang tua kami dimanapun mereka berada, kiranya kasih Tuhan yang melingkupi mereka. Teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu yang dalam keadaan sakit, kiranya kasih Tuhan juga yang ada dalam kehidupannya, sehingga semua anak-anakku dapat hidup sehat, bisa terbebas dari penyakit yang ada pada saat ini. Ya Tuhan Allah kami mohon kepadamu, tuntunlah kami sehingga kami dapat menjauhkan diri kami dari dosa-dosa yang Engkau larang. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Begitu banyak berkat yang Tuhan beri kepada kita semua, kepada kakaknya, kepada kakak sekolah minggu yang ada di sini, kepada mama, papa, dan adik-adik sekolah minggu. Kita akan memberikan sebagian dari berkat itu kepada Tuhan. Kita akan kumpulkan persembahan. Kita angkat lagu pujian, bawalah persembahan. Boleh tepuk tangan ya adik-adik sambil tersenyum, katakan kepada Tuhan, bawalah persembahan. Kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan.
Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.